Deserve to die for what he did. For what you all did to that couple. You think you're fucking scary, do you, on the other end of the phone, yeah? Suatu hari di dalam sebuah rumah, ada sepasang suami istri parubaya yang hidup dengan tenang dan damai. Sang suami bernama George Vickers dan istrinya bernama Sandra. Secara finansial kehidupan mereka sudah sangat-sangat berkecukupan, sehingga bisa dipastikan mereka berdua hanya tinggal menjalani masa tua dengan bahagia. Di hari itu putra mereka bernama Jimmy yang merupakan seorang tentara yang bertugas di Afghanistan akan datang berlibur dan mengunjungi rumah mereka. Vickers dan Sandra pun yang sudah tidak sabar menyambut Jimmy. Saat itu juga mereka bersiap-siap untuk membuat hidangan makan malam untuk putra semata wayang mereka itu. Boy. The next we got a baby boy. Look what I'm missing that picture. I just want him home for good, you know? Sementara itu di pinggiran kota, terlihat sekelompok gangster yang sedang melakukan misi perampokan terhadap seorang wanita yang sedang bertransaksi di dalam sebuah bank. Diketahui wanita itu kerap membawa uang tunai dengan jumlah yang cukup banyak di beberapa minggu terakhir. Sehingga target kali ini mereka pastikan salah satu target yang tidak boleh terlewatkan begitu saja. Tak berselang lama menunggu, wanita itu pun keluar dari bank tersebut. Ia segera masuk ke dalam mobil berwarna orange dan tanpa berlama-lama ia pun segera berlalu dari tempat itu. Namun sialnya, dia tidak menyadari aktivitas kawanan perampok yang kini mengenakan topeng yang saat itu juga mengikuti mobilnya dari belakang. Tepat melewati sebuah jembatan, tiba-tiba ia pun kaget bukan kepalang ketika mobilnya dicegat oleh sekawanan perampok dan... Listen, just get the fucking thing to get back in the car, man! Secara kebetulan Tuan Vickers yang melintas di tempat kejadian melihat aktivitas mereka. Ia pun turun dari mobilnya mencoba untuk mengusir. Namun salah satu dari perampok bernama Josh tidak terima dengan hal itu. Ia pun berjalan dengan cepat menuju ke arah Tuan Vickers dan saat itu juga ia pun menghantamkan tongkat baseball hingga tepat mengenai pergelangan tangan Tuan Vickers. Tak tinggal diam, Vickers dengan sekuat tenaga membalaskan pukulan itu dengan memukul wajah Josh dengan meninjunya hingga tongkat itu pun terjatuh. Lalu dengan segera Vickers mengambil tongkat tersebut dan tanpa terkendali ia pun menghantamkan tongkat itu tepat mengenai kepala Josh hingga Josh pun terpental jatuh ke lantai. Come on! Come on, let's stop, boy! Come on! Come again! Di saat yang bersamaan, kawanan perampok lainnya mendengar suara sirene polisi dari kejauhan. Tak ingin tertangkap, mereka pun dengan terpaksa segera pergi dari sana, sempat mengancam Vickers sebelum meninggalkan rekan mereka Josh yang masih terkapar tak sadarkan diri. Namun tak disangka, Josh ternyata dinyatakan tewas setelah mendapatkan pukulan telak di bagian kepalanya. Seorang detektif bernama Spencer Holland yang tiba di TKP yang juga mengetahui hal itu, justru menyesalkan aksi heroik Vickers yang berakhir dengan menghilangkan nyawa seseorang. Alhasil, Vickers pun ditangkap atas dugaan pembunuhan, sekalipun Josh adalah salah satu oknum dari sindikat kejahatan. Mr. Vickers, I'm arresting you on suspicion of manslaughter. There's a rental mob down here giving us 7 types of shit given in evidence. Have you got any questions? No, fantastic. Right. Sementara itu, para kawanan perampok yang berhasil melarikan diri tiba di markas mereka. Sebuah markas gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Warren, yang saat itu juga kaget ketika mengetahui anak buahnya gagal melakukan misi perampokan mereka. Kemarahan Warren semakin menjadi ketika ia mendengar bahwa Josh yang ternyata adik kandungnya telah tewas di lokasi kejadian, membuatnya saat itu juga menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera memburu Vickers, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati. But shit happens, bro. What the fuck? You're supposed to be looking out for him! What game? You find him and you finish him, right? Malam harinya 4 orang gangster yang beranggotakan Warren, Dennis, Rob, dan Ryan mendatangi rumah Tuan Vickers setelah berhasil mendapatkan alamat rumah tempat tinggalnya. Mereka segera berjalan dengan cepat menuju pintu dan mengetuknya, hingga mulai detik itu Vickers dan istrinya pun dinyatakan tewas mengenaskan malam itu juga. Ah! No!
is, mate. The lad you killed, his brother's in there right now with your missus. Come on now, don't be like that. You need a milk, mate. I didn't get to say goodbye to my little brother after you smashed his fucking head in with that bat. Go start the car. Fuck that, man. Wants to see them go up, rude boy. I'm a bitch. So hopefully she lights off first. Di keesokan harinya, Jimmy yang baru saja tiba dari Afghanistan tentu saja sangat-sangat terpukul setelah mendapatkan kabar kematian kedua orang tuanya yang dianggap sangat-sangat tidak wajar. Di apartemen dia mendapatkan pesan suara dari sahabatnya Griff yang merupakan seorang polisi, mengucapkan duka cita atas berpulangnya kedua orang tua Jimmy, dan ia pun berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut dan mencari para pelaku. Jimmy, it's Griff. We'll get them, I promise you. I'm so sorry. Listen, when you get back, you give us a shout. Oh God, mate, I don't know what to say. I love you, mate. Talk to you soon. Di tengah kebingungan, Jimmy pun memutuskan mendatangi sebuah bar yang jaraknya hanya 45 meter saja dari lokasi rumah mendiang orang tuanya. Di sana ia memesan segelas minuman, lalu bertanya pada seorang bartender bernama Terry yang dianggap sudah pasti tahu tentang kronologi kejadian dan juga oknum para pelaku yang sudah merenggut nyawa kedua orang tuanya itu. Namun sayangnya Terry yang tidak ingin mengambil resiko. Ia pun mencoba berbohong dengan menutup-nutupi semua informasi, berlagak tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. I didn't see anything, Jimmy. Sorry, mate. Jimmy, don't. Oh, Jimmy, don't. Jimmy yang bersikeras sempat membuat sedikit keributan di dalam sana. Hingga dengan terpaksa Terry pun akhirnya menceritakan semuanya dengan mengatakan bahwa saat kejadian ia sempat mendengar teriakan orang tua Jimmy dari balik jendela. Dan tak berapa lama ia melihat 4 orang pria keluar dari rumah disertai api yang mulai melahap seisi rumah. Dan saat itu Terry yang tidak berani berurusan dengan para gangster. Satu-satunya yang bisa ia lakukan yaitu menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari Terry, Jimmy kemudian memasuki puing-puing rumah orang tuanya, mendapati perabotan sisi rumah sudah dalam keadaan hancur dan terbakar. Seketika Jimmy terhenyak, seakan terlihat menahan tangis tanpa dapat mengeluarkan air mata, menemukan selembar foto kebersamaannya dengan mendiang ayah dan ibunya yang kini sudah tiada. Di tengah lamunan, tiba-tiba sahabatnya Griff datang menemuinya, merasa khawatir dan berniat menghibur Jimmy. Tak berharap mendapatkan belas kasihan, justru Jimmy memaksa Griff untuk memberitahunya siapa-siapa saja para pelaku yang telah menghabisi kedua nyawa orang tuanya itu. Namun Griff terlihat tak dapat banyak membantu, dikarenakan para pelaku yang saat itu menggunakan topeng membuat pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi wajah para pelaku. Can you get me the CCTV footage? Jimmy, I've seen it, mate. It's just weird rabbit masks. Post-mortem suggests they burned to death, yes. I'll bring it to you tomorrow. Di keesokan paginya setelah mendatangi makam kedua orang tuanya, Jimmy mencoba menenangkan diri dengan mendatangi sebuah gereja. Tak berselang lama istri Jimmy bernama Morgan datang. Di sana Morgan mengajak Jimmy untuk pulang karena merasa khawatir dan prihatin dengan Jimmy. Namun kedatangan sang istri justru disambut oleh Jimmy dengan dingin, bahkan terlihat acuh tak acuh. Semua itu dikarenakan hubungan mereka yang sudah tidak harmonis. Dan faktanya sebentar lagi mereka berdua akan segera melakukan perceraian. Trying to make up for it. You missed the funeral. What happened? 5 times, Jimmy. I had a combat mission in Helmand. Wait. Stop by the flat sometime, okay? Tanpa terasa hari-hari pun berlalu begitu cepat. Di hari itu Jimmy mengunjungi sebuah kafe dan memesan secangkir kopi sambil termenung. Tak berselang lama ia pun mulai curiga dengan seorang pria di dalam kafe dan seorang lagi di luar gedung yang seolah-olah sedang mengawasi gerak-geriknya. Sang penelpon ternyata adalah Griff. Mereka pun bertemu janji di dalam mobil Jimmy, memberitahu Jimmy sebuah informasi tentang seorang pria pemilik mobil BMW bernama Warren. Warren Evans had a younger brother, Joshua. The owner of your black BMW is a Warren Evans of 33 Hillside Avenue. Sebelum pergi, Griff memberikan sebuah flash disk pada Jimmy yang berisikan rekaman CCTV. Singkat cerita, malam pun tiba.
Jimmy yang saat itu sedang dikuasai amarah dengan kondisi mental yang bisa dikatakan sangat-sangat tidak stabil, saat itu juga dia pun mendatangi sebuah alamat yang ia dapatkan dari Griff sahabatnya. Di sebuah lokasi kebugaran fitness center, Warren yang baru saja selesai berolahraga, saat itu juga beranjak keluar dan segera memasuki mobilnya. Namun ia pun kaget ketika tiba-tiba mobilnya ditabrak dari arah belakang, hingga membuat Warren terpancing emosi dan... I'm fucking talking to you, bro. What the fuck? Setelah plastik hitam yang menutupi wajahnya dilepas oleh Jimmy, Warren pun terlihat mulai sangat-sangat ketakutan ketika mendapati seluruh tubuhnya sudah dalam keadaan terikat di kursi mobil. Ketakutannya semakin menjadi saat ia melihat Jimmy perlahan-lahan menyiram mobilnya dengan bensin, sembari memaksanya untuk memberikan nama-nama pelaku lainnya yang sudah ikut melakukan pembunuhan pada orang tuanya itu. I need you to give me the names of the other boys, yeah? That we have. You know what? I'm gonna let you go. Setelah mendapatkan nama-nama para pelaku, Jimmy ternyata mengingkari janjinya. Kemarahan yang sudah memenuhi hati dan pikirannya membuatnya kehilangan rasa empati dan belas kasihan. Dan saat itu juga ia pun menyulut sebatang rokok dan... Beranjak dari lokasi pembantaian Warren, Jimmy pun memutuskan mendatangi rumah Morgan istrinya. Di sana ketegangan rumah tangga yang sempat terjadi di antara mereka akhirnya mulai berangsur membaik ketika tanpa sengaja Morgan melihat luka pada perut Jimmy. Saat lukanya tengah dijahit oleh Morgan, Jimmy melihat surat permohonan cerai mereka yang saat itu tergeletak di atas meja. Jimmy yang nyatanya pernah menggugat cerai Morgan, justru kali ini dia mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani surat cerai itu. Suasana canggung pun terjadi di antara mereka, hingga Jimmy pun mencoba menghindari kecanggungannya dengan segera berpamitan pada sang istri. Dan saat itu juga Morgan yang sudah lama tidak mendapatkan belayan sang suami. Ia pun memilih mengesampingkan egonya dengan segera berlari menghampiri Jimmy. Dan di malam itu juga mereka pun melampiaskan kerinduan dan kasih sayang dengan melakukan mantap. Di keesokan paginya di lokasi tewasnya Warren, pihak kepolisian pun datang melakukan olah TKP bersamaan dengan beberapa orang wartawan yang meliput secara live. Siapa sangka Rob, salah seorang anak buah Warren, datang ke sana. Dan ia pun tentu saja kaget ketika melihat secara langsung Warren tewas dengan sangat tragis. Tak terima dengan kematian Warren, Rob pun segera menghubungi Ryan untuk memberitahunya tentang kematian Warren itu. Malam harinya Rob dan Ryan tak tinggal diam. Tewasnya Warren menjadi sebuah tanda tanya besar buat mereka, hingga muncullah kecurigaan Rob yang mengira bahwa pelakunya adalah Caleb. Tanpa lagi banyak perdebatan dan perundingan di antara mereka, Rob dan Ryan saat itu juga mendatangi apartemen Caleb, menerobos masuk ke dalam sembari menodongkan senjata ke arah wajah Caleb. You got one chance, put that gun down and get the fuck off me. Tell me you didn't do it. Tell me! Who you on about? You fucking... Beruntung buat Caleb, tiba-tiba kekasihnya muncul menodongkan shotgun ke arah Rob dan Ryan. Get up, the both of you. We find out it's you. Yeah? And what? And you think that was me? Why the fuck would I take the time to do something like that? Ketegangan pun berakhir ketika Caleb mengatakan dengan bersumpah bahwa dia bukanlah pelaku di balik tewasnya Warren. Sementara itu di tempat lain, Jimmy yang penasaran dengan isi flash disk yang diberikan oleh Griff beberapa waktu yang lalu. Ia pun membuka sebuah file berisikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi heroik ayahnya saat menghentikan dan menggagalkan aktivitas 4 orang pria yang sedang merampok seorang wanita. Malam harinya Jimmy yang telah mengetahui nama 4 orang pelaku. Ia pun segera menemui Griff, meminta Griff untuk mencari tahu alamat 4 orang pria yang diduga para pelaku pembunuh kedua orang tuanya. Namun Griff yang mengetahui tindakan Jimmy yang sudah kelewat batas seperti yang ia lakukan pada Warren, ia pun meminta Jimmy agar sebaiknya menghentikan aksi balas dendamnya tersebut dan menyerahkan tugas itu pada pihak kepolisian. Namun Jimmy tetap ngotot, tidak terima kedua orang tuanya tewas dengan sangat tidak manusiawi, membuatnya tidak begitu saja membiarkan para pelaku dihukum hanya dengan dijebloskan di dalam penjara. Revenge will never give you closure. It's
Just the start of it. This ain't revenge. This is necessity. Di keesokan paginya, Griff mendapatkan tugas menangani sebuah kasus perampokan dan pembunuhan terhadap seorang pria dengan mencoba bertanya pada istri si korban dengan menanyakan ciri-ciri pelaku. Namun sayangnya wanita yang dipanggil Nyonya Gilbert tersebut justru mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengingat wajah para pelaku karena saat itu kejadian terjadi begitu cepat. Tak berselang lama detektif Holland datang. Griff menghampiri dan mencoba melaporkan kasus tersebut pada Holland, berharap mendapatkan arahan dan masukan dari sang detektif. Namun bukannya memberikan solusi, Holland justru dengan gampangnya menyepelekan kasus pembunuhan suami Nyonya Gilbert tersebut dengan mengatakan pada Griff bahwa kasus itu hanyalah sebuah perampokan biasa dan Nyonya Gilbert tentu saja akan bahagia mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya itu. Mrs. Gill at gunpoint invited the two. Well, try not to take it too personally, mate. She'll make a claim, get a huge payout. Everyone's happy. Mendengar hal itu, Griff tentu saja terlihat begitu sangat kecewa terhadap Holland, di mana seharusnya kata-kata itu tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang penegak hukum. Sementara itu dalam sebuah restoran mewah, Jimmy menemui seorang pria bernama Honey. Honey adalah sahabat lama Jimmy yang memiliki koneksi dengan orang-orang penjual senjata ilegal. Dan tujuan Jimmy datang ke sana tak lain dan tak bukan meminta bantuan Honey untuk mendapatkan senjata. Tanpa mendapatkan kesulitan, Jimmy pun saat itu juga dibawa oleh Honey menemui seorang pria bernama Trojan. Dari sekian banyak senjata di sana, Jimmy hanya mengambil sebuah pistol yang sudah dilengkapi dengan peredam suara. Man knows his toys. We'll take them. Malam harinya Jimmy pun kembali melakukan aksinya. Ia mengintai aktivitas seorang pelaku yaitu Danny yang kebetulan saat itu keluar dari tempat tinggalnya menuju ke sebuah bar untuk menemui teman-temannya. Tibanya di sana, Danny pun menyempatkan diri masuk ke dalam toilet. Hingga tanpa ia sadari di dalam sana berdiri seorang pria yang menggunakan topeng yang tiba-tiba menghajarnya hingga... Ketika tersadar dari pingsannya, Danny pun segera menyadari bahwa dirinya tengah disekap oleh Jimmy di dalam sebuah ruangan yang mana untuk saat ini Danny sama sekali belum mengenal siapa itu Jimmy. Saat Jimmy mengatakan kalau malam ini Danny bakalan mati, Danny pun sontak kaget dan ketakutan. Bahkan sama sekali ia tidak tahu masalah apa yang sedang ia hadapi. Setelah cukup menakut-nakuti Danny, tiba-tiba Rob yang merasa aneh dengan ketidakmunculan Danny, saat itu juga ia pun mencoba menelpon Danny yang saat itu juga diangkat oleh Jimmy. Memberikan ancaman dengan mengatakan bahwa Danny akan mati malam ini dan Rob juga segera menyusul setelahnya. You think you're fucking scary, do you, on the other end of the phone, yeah? Bukan sekedar ancaman, Jimmy benar-benar memulai aksi kejinya dengan mengolah adukan semen. Lalu tanpa ampun, tanpa peduli ketakutan Danny yang saat itu membuatnya terkencing di celana, ia pun memasukkan adukan semen tersebut ke mulut Danny hingga... Di keesokan harinya, lagi-lagi petugas kepolisian datang untuk mengolah TKP. Terlihat pula di sana manusia laknat alias detektif Holland memeriksa semen yang sudah membeku di dalam mulut dan tenggorokan jasadnya Danny. Kasus langka tersebut membuat Holland mengambil alih penyelidikan. Ia sangat-sangat antusias demi sebuah pencapaian, yaitu berharap mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari penyelidikannya kali ini. I've been waiting for something decent to fall into my lap ever since I got promoted. Hold that. Beranjak dari TKP, Holland melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi bar milik Terry, di mana sehari sebelumnya Terry menelpon pihak kepolisian untuk datang ke barnya untuk memeriksa kamera pengintai di barnya itu. Hal itu Terry lakukan karena ia mulai resah dengan aktivitas oknum para perampok yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Saat itu muncullah sebuah rekaman yang memperlihatkan seorang pria yang sedang memasukkan seseorang ke dalam mobilnya. Hingga sialnya ketika video di-pause dan layarnya diperbesar, saat itu juga Holland pun sadar bahwa itu adalah Jimmy. I got you, you fucker. Okay, yeah, play it from there. And pause it. There. Di keesokan harinya ketika Jimmy menuju ke apartemennya, tiba-tiba ia pun kaget ketika melihat ada banyak petugas kepolisian di sana, hingga membuatnya dengan terpaksa berbalik arah dan memutuskan untuk bersembunyi di rumah Morgan istrinya. Namun tak berapa lama polisi yang tak juga menemukan Jimmy. Mereka pun berinisiatif mendatangi rumah Morgan, memberitahunya bahwa Jimmy suaminya diduga pelaku yang melakukan pembunuhan berantai yang sedang diberitakan akhir-akhir ini. Mengetahui hal itu, Morgan terlihat begitu sangat marah.
Ia tak menyangka kalau suaminya adalah pelaku pembunuhan yang sedang viral diberitakan di televisi. Pagi harinya Jimmy mencoba menenangkan Morgan. Ia mengatakan setelah ia menuntaskan urusannya, ia berjanji akan membawa Morgan pergi dari sana untuk memulai hidup baru dengan tenang dan damai. Meninggalkan Morgan sementara, Jimmy lalu beranjak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, membeli beberapa perlengkapan lalu mengendap-endap keluar lewat pintu belakang. Namun 2 orang petugas kepolisian yang berada di sana ternyata mengenali wajahnya. Tak disangka ia diselamatkan 2 pria berbadan kekar yang turun dari mobil, membawa Jimmy menemui seorang pria yang ternyata pimpinannya saat bertugas di Afghanistan, yaitu Kolonel Leach. I was due home leave the day before they were killed. You're a hero, James. Pull over. You've got 48 hours to clean up your personal shit. Di tempat lain, Griff menemui salah seorang mantan rekan Jimmy saat beroperasi di Afghanistan bernama James. Griff yang mengetahui kalau James dibayar oleh Holland untuk menangkap Jimmy, saat itu juga Griff mencoba mempengaruhi James untuk membiarkan Jimmy membalaskan dendamnya. Karena jika Holland berhasil menangkap Jimmy, maka Holland akan mendapatkan kenaikan dan promosi jabatan, dan hal itu justru membuat citra kepolisian akan semakin buruk. All he wants to do is lynch Vickers to shortcut his way to the top. I don't give a fuck. We get the orders to drop him, we'll drop him. And Holland isn't. He doesn't give a fuck about anything. Can you imagine a prick like him as superintendent? Malam harinya, di sebuah tempat hiburan malam, terlihatlah Ryan, salah satu pelaku pembunuh orang tuanya Jimmy. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba seorang wanita memberikannya sebuah amplop berisikan foto Danny, rekannya yang telah tewas. Saat itu juga ketakutan mulai menghampiri Ryan. Ketakutannya pun semakin menjadi ketika tak jauh dari sana ia melihat Jimmy yang sedang duduk di meja bar, hingga hal itu sontak membuat Ryan lari tunggang langgang dikejar oleh Jimmy. Tersadar dari pingsannya, Ryan pun menemukan dirinya terikat di antara dinding dan mobil. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang begitu sangat ketakutan, mencoba meminta maaf seakan-akan lupa dengan kebiadaban yang sudah ia lakukan pada orang tua Jimmy. Whatever man's done, I'm sorry. To the emotional devastation that you cause. Bro, please, I said I'm sorry. Please, bro, please. Tak peduli dengan teriakannya, Jimmy pun segera menjalankan mobil, menarik paksa tubuh Ryan hingga meninggoy. What are you doing now? Di keesokan harinya, detektif Holland mengunjungi sebuah restoran untuk makan siang. Tak berselang lama, masuklah Kolonel Leach, menghampiri Holland dan mencoba mengajaknya mengobrol. Namun Holland yang tidak mengenal Kolonel Leach, ia pun dengan sengaja mengacuhkannya dan tetap mengacuhkannya. Walaupun demikian, Kolonel Leach akan tak peduli. Tanpa diminta, ia justru menceritakan kisahnya bersama Jimmy saat berada di medan perang ketika melawan Taliban. September 2009, the Taliban come down on us like piss rain. While we were fighting off 30 Taliban, 10 minutes alone with the guy to get him to spill his guts. Afterwards, Vickers executes the prisoner. He turns up 3 days later at Bastion, not a scratch on him. Ceritanya pun diakhiri dengan sebuah peringatan untuk Holland, di mana Kolonel Leach mengatakan agar jangan pernah mencoba mengusik Jimmy yang notabene adalah seorang prajurit yang sudah sangat-sangat terlatih dalam berperang. Seakan tak peduli dengan peringatan Kolonel Leach, Holland yang sedang dilanda ambisi untuk kenaikan jabatan, justru menantang peringatan itu dengan tetap mencari dan menangkap Jimmy. Well, I'll find him. Because that's what I do. Di tempat lain terlihat sebuah pertemuan besar antara petinggi kepolisian, yang juga dihadiri oleh Komisaris Besar dan Inspektur Walsh, di mana pertemuan itu diselenggarakan dan dipimpin oleh Komandan Carter. Di tengah rapat, Komandan Carter menyerahkan dokumen pemeriksaan Jimmy, lalu mengeluarkan perintah untuk menghapus kasusnya tersebut, karena Jimmy teridentifikasi sebagai anggota pasukan SIS yang skill dan keterampilan berperangnya masih dibutuhkan oleh negara, di mana Carter berencana mengembalikan Jimmy ke dalam pasukan SIS yang terkenal sebagai pasukan elit di Inggris. This individual slipped our grasp, but I assure you he belongs to us. I'm Commissioner Shields, London Met, and you are?
Throw us a bone here, will you? A problem only we can deal with. It's SAS. Malam harinya, Rob, si pelaku pembunuh orang tua Jimmy, sedang berjalan pulang ke apartemennya. Namun di tengah jalan, Jimmy yang sedari tadi mengawasi langkahnya, saat itu juga ia pun dibuat kaget ketika Jimmy tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol tepat ke arah wajahnya, memaksanya masuk ke apartemen Caleb dan dijadikan perisai pelindung untuk membunuh Caleb dan anak buahnya. Setelah berhasil menangkap Caleb dan menghabisi anak buahnya, Jimmy kemudian menggunakan air keras yang sudah diolah sedemikian rupa, digunakan sebagai senjata untuk menghabisi pria botak bertato itu. I'll travel it, bruv. Let me up first, bruv. Why? Bruv. Namun sial buat Caleb, uang dari berangkas dan beberapa paket narkoba itu justru dihancurkan dengan dimasukkan ke dalam air keras, dan dengan sadis Jimmy menyiramkan cairan itu ke kepala Caleb. Sementara itu detektif Holland memanggil Griff untuk masuk ke dalam ruangannya. Mencurigai Griff telah bersekongkol dengan Jimmy, yang saat itu juga dengan setengah memaksa. Holland meminta Griff untuk memberitahunya sisa target atau pelaku selanjutnya yang akan diburu oleh Jimmy. Namun Griff tetap bertahan dengan tidak mengatakannya. Alhasil, Holland pun kesal dengan mengambil keputusan sepihak dengan mengeluarkan Griff dari kasus Jimmy itu. I think we can safely say you ceased being a police officer the moment you started helping your little friend out. If he thinks he can go vigilante on my streets, he's got another thing coming. Well, good luck finding him then. Adegan pun beralih di sebuah kantor media cetak. Seorang pemimpin redaksi bernama Alex menyuruh Julia, yaitu seorang jurnalis senior, untuk segera menerbitkan kasus Jimmy di media cetak. Dan tak berselang lama, media cetak London akhirnya mengeluarkan sebuah berita tentang keadilan yang dilakukan Jimmy. Berita itu pun sontak membuat Holland kesal dan geram, karena berita itu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Jimmy bukanlah seorang pembunuh, melainkan adalah seorang pahlawan. Saat itu juga dengan gerakan cepat, Holland segera menemui Rob di rumah sakit, menyuruhnya untuk menggeledah rumah Jimmy untuk mencari informasi dalam bentuk apapun sebagai referensi pemutar balik fakta. Setelah menemukan amplop bertuliskan sebuah alamat, Rob pun segera keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Namun... What do you want, mate? I want to go for a drive. Tibalah mereka di sebuah lahan kosong. Di sana, Jimmy mencoba menyuntikkan cairan zat kimia ke tubuh Rob, yang mana efek dari cairan itu bisa menghancurkan organ di dalam tubuh. Namun sebelum itu terjadi, Rob meminta Jimmy untuk membuka bagasi mobilnya, memberitahunya sebuah kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Jimmy. Dan benar saja, saat Jimmy membuka bagasi mobil tersebut, Jimmy pun dibuat kaget bukan kepalang ketika dalam sana tergeletak tubuh Morgan, istrinya yang sudah tewas. Tak kuasa mendapatkan orang tercintanya tewas satu persatu dengan sangat tidak manusiawi. Saat itu juga dengan penuh amarah yang sudah tak tertahankan lagi, Jimmy pun menembak Rob hingga meninggoy saat itu juga. Tak berapa lama tibalah pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Holland, mengarahkan senjata dan mengepung Jimmy, menyuruhnya untuk tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri. Di saat yang bersamaan, Griff pun tiba di sana. Ia pun seketika itu juga kaget melihat jasad Morgan yang sudah tidak bernyawa di dalam bagasi mobil. Merasa Holland adalah dalang dari semua kekacauan itu, Griff pun menyalahkan Holland di depan seluruh anak buahnya karena telah dengan sengaja membebaskan Rob dari tahanan rumah sakit demi memancing Jimmy keluar dari persembunyiannya, yang justru itu membuat Morgan pun terbunuh. Mendengar hal itu, semua anggota kepolisian benar-benar dibuat marah dengan kelicikan Holland, hingga saat itu juga mereka pun membiarkan Jimmy pergi dari tempat itu. Tak terima dan merasa gagal dengan aksinya, Holland yang sudah termakan ambisi dan jabatan, membuatnya kehilangan akal sehat dan...
Beberapa hari setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan suasana malam yang sangat sepi, di mana seorang wanita hamil sedang membuang sampah dalam sebuah lorong, yang saat itu juga ia didatangi oleh 2 orang preman. Namun ketika sedang menikmati aksinya, tiba-tiba Jimmy muncul dari sana berteriak dan menatap mereka dengan tatapan bengis, lalu tersenyum mendekati mereka dan... What the fuck you want, asshole? So you gonna do something about this? 2, 3 seconds, motherfucker. Turn around and walk the fuck back. 3! Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.